Bumi Nuswantoro kita ini, merupakan tempat yang unik, tempat yang penuh dengan misteri, legenda dan cerita-cerita dari peradaban masa lalu. Cerita yang terus-menerus memberi nafas kepada masyarakat Nuswantoro, menjadikan dan mengajarkan tuntunan dalam kehidupan, kearifan lokal dan penghormatan alam, merupakan hal yang selalu dijadikan petuh dalam hidup. Namun dengan perkembangan zaman kita semakin menggigis hal-hal seperti ini dan membuat kita lupa terhadap pentingnya kearifan lokal, dan berikut merupakan sebuah cerita yang mengenai bumi Nuswantoro kita, yang selalu diselimuti dengan legenda dan mitosnya. Yakni sejarah tentang Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya kelima, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwadi, dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi, 23 Ruas 1830 Jawa, atau Sangkalawuk Guneng Ngestinata, sama dengan tanggal 16 Desember tahun 1900. Serat Dharma Gandul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo, walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun, saat korupsi merajalela dan bencana melanda, untuk menyapu Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa. Dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama-agama Budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damarwulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabda Palon tersebut. Tokoh Sabda Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Naya Genggong, sesama penasehat Brawijaya kelima. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petua atau ajaran Sabda Palon dijadikan sebuah kitab, yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan, yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Petruk, dan Bagong. Menurut antropolog Paul Stange dalam penelitiannya pada 1988, Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar, yang dikenal sebagai Mahaguru di tanah Jawa. Mereka adalah titisan dewa dari kayangan yang sengaja turun ke bumi menjadi panakawan, artinya kawan yang paham. Untuk diketahui, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam serat Dharma Gandul, Sabda Palon diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo, berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon, yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sementara Naya Genggong memiliki makna, Naya, berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong, yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja, secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Sabdo Palon dan Naya Genggong, yang juga turut memberi ramalan tentang hari depan tanah Jawa selain Prabu Jayabaya. Bahkan, nama Sabdo Palon dan Naya Genggong dari dulu jauh lebih santer diperbincangkan ketimbang Prabu Jayabaya.
Namun Sabdo Palon dan Naya Genggong merupakan dua sosok misterius, berbeda dengan Prabu Jayabaya yang riwayatnya bisa ditelusuri secara pasti sebagai Raja Kediri. Tugasnya menjadi pemomong raja dan pengayom kaula. Nama ini kerap disandingkan dengan sosok Naya Genggong. Keduanya senantiasa hadir mengiringi pemerintahan raja-raja Jawa di masa Hindu-Buddha. Dari berbagai sumber, ada yang menyebut bahwa Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah punakawan atau penasehat spiritual dari Prabu Kertabumi atau Brawijaya kelima, penguasa terakhir Majapahit. Dalam serat Sabdo Palon, memuat perbincangan terakhir antara kedua sosok tersebut dengan Sang Prabu mengenai masa depan bumi Jawa. Untuk kemudian, pergi meninggalkan tanah Jawa. Namun ada juga yang menyebut keduanya menuju Jawa bagian selatan, antara Moksa di Gunung Merapi atau Gunung Tidar yang menjadi tempat Syekh Subakir dalam menumbali tanah Jawa. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badrayana kedatangan Syekh Subakir yang diutus Sultan Turki Sultan Muhammad pertama untuk syiar agama Islam. Saat itu, Sultan Turki Sultan Muhammad pertama mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sebuah tempat di tanah Jawa, yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan, menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad pertama, karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim, ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan, sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Bakir. Berasal dari tanah Persia atau yang sekarang lebih dikenal dengan negara Iran, yang langsung berlayar ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad pertama. Dalam perjalanannya menuju Pulau Jawa, Syekh Subakir terlebih dahulu mampir ke Praja Keling yakni sebuah daerah yang diduga terletak di India. Di daerah itu, Syekh Subakir membawa 20.000 penduduk di Praja Keling untuk ikut dan tinggal menempati Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak gunung ini, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra, untuk menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa sangat panas hingga para lelembut terpaksa menyingkir ke Laut Selatan Jawa. Kejadian itu kemudian sampai mengusik ketenangan Ki Semar Badrayana, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun khusyuk bertapa. Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan, antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Namun selama pertempuran itu, keduanya sama-sama kuat. Sampai akhirnya Ki Semar Badrayana menawarkan perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah kesepakatan perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Setelah Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, Ki Semar Badrayana pun memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Berikut 4 perjanjian Sabdo Palon, antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana. Pertama, penyebaran ajaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasaan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap meyakini kepercayaan sebelumnya. Kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan.
Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya asli Jawa, namun di dalamnya ajaran-ajaran Islam disebarluaskan. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa. Tapi, raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang yang kearab-araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadian asli orang Jawa. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Semar berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro. Itulah perjanjian Sabdo Palon antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana di Pulau Jawa, pulau yang menurut ramalan Jayabaya akan terbelah dua dikaitkan dengan erupsi Gunung Semeru. Lalu seperti apa wujud Ki Semar Badrayana, yang dari namanya sangat familiar yang dalam tokoh pewayangan dikenal dengan nama Semar. Wujud fisiknya, sangat unik dengan tubuhnya yang bulat, mata sembab tetapi selalu tersenyum. Meski berwajah tua, namun potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil. Ia berkelamin laki-laki, tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangkat tahun 1437. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama Sadewa dari keluarga Pandewa, dengan peran tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru, silakan tekan tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya. Apabila suka dengan video ini tekan tombol like, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komen. Sekian dan terima kasih.